yang kamu inginkan dikasih, dosa-dosamu dihapus. Syaratnya satu, sholawat terus. Ya sholawat terus. Sekarang coba dicek contoh para kiai, para habaib, ulama-ulama yang istiqomah. Hidup ini sebetulnya gampang, cuman seringkali kita ini jadi manusia ngeyel. Ya hidup ini gampang tapi suka ngeyel. Akibatnya hidupnya jadi ruwet. Allah subhanahu wa ta'ala sudah ngajari. Kula badhe tanglet, saya, Anda, kita semua ini yang menciptakan siapa? Allah. Yang menciptakan siapa? Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Gak ada pencipta kecuali Allah. Yang menciptakan kita Allah. Contoh, rebana itu dibuat sama tukang rebana. Maka tukang rebana, pengrajin rebana buat aturan. Kalau rebananya pengen bagus, yang rajin-rajin dijemur. Betul atau betul? Kalau rebananya pengen bagus, jangan ditaruh di tempat yang lembab. Betul atau betul? Nah kalau penabuh rebana ngeyel, udah dikasih tahu rebananya suruh jemur, jangan ditaruh di tempat yang lembab, justru dia simpan di tempat yang lembab, gak pernah dijemur. Akhirnya rebananya melempem. Betul atau betul? Ditabuh tuh suaranya jelek, gak bisa bagus. Penabuh rebana kemudian mengatakan rebananya jelek, rebananya jelek. Padahal yang salah dia, yang salah dia. Dalam kehidupan Bapak Ibu kita ini seringkali mengatakan urip ki kok kaya ngene piye, urip kok kaya ngene piye, hidup kok seperti ini ya, bagaimana ini, hidup kok seperti ini, bagaimana ini. Jangan salahkan kehidupan, tapi coba nanya, kita ini nurut tidak sama Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat saya, yang membuat jenengan, yang membuat kita semua, yang menciptakan segala-galanya. Kalau nurut mesti hidupnya enak, kalau nggak nurut mesti ruwet. Itu jaminan ya. Kalau mau hidupnya enak ya nurut, kalau nggak mau enak hidupnya ya silahkan ngeyel, nanti akan ruwet. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kirim ciptaan yang terbaik, makhluk yang terbaik, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan kepada saya, kepada antum semua, jenengan sedanten, dijelaskan coroni urip, cara hidup seperti apa. Nah, hidup itu kan mulai melek sampai merem. Ya, cuman itu ya. Hidup itu kan dimulai melek, nanti akhirnya merem. Dari awal melek sampai merem gak melek. Ya, ada yang merem gak melek, yaitu pindah ke alam kubur. Tapi ya jangan sekarang. Ya, jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Mugi-mugi jenengan melampah. Rien kula nyusul. Saya punya semangat umur yang panjang. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia di antara kalian yang umurnya paling panjang dan amalnya paling baik. Jadi saya ya pengen dia tua umur. Makanya saya heran kalau ada orang bilang kok, wah, urip kayak gini, we becek mati. Nah, kamu kira nanti kalau kamu mati meninggal dunia terus di alam sana kamu udah hebat, udah oke gitu ya? Ya tergantung amal solehnya seperti apa. Nah, untuk hidup ini melek sampai merem. Ternyata mulai dari buka mata sampai tutup mata semua sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh cara melek. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh buat kalian semua dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada contoh yang terbaik buat orang-orang yang cari Allah, yang mengharapkan Allah.
dan orang-orang yang mengharapkan akhirat, serta orang-orang kalau zikir-zikirnya banyak. Nah kalau yang zikirnya sithik, kemudian pengennya dunya, ya mesti contohnya bukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, contohnya yang lain. Tapi kalau memang pengen hidupnya itu akhirat, ketemu Gusti Allah, diridhoi Gusti Allah, di surga hidupnya enak, gak masuk neraka, ya pengen, maka syaratnya zikirnya banyak, terus nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah alhamdulillah melek. Nah zaman sekarang ini buka mata bukan baca doa, buka mata update status. Hadir boten lari ini pun ini. Ya, buka mata update status. Alhamdulillah tahajud time, waktu tahajud update status. Tapi Kanjeng Nabi nggak pernah ngajari SAW, kamu kalau bangun malam update status, gak ada. Yang ada begitu melek, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah, ibu-ibu itu apal doa ini, ngajari anaknya tapi nggak pernah praktek. Kadang-kadang tuh ya ibu-ibu ya insya Allah yang ngamalkan, tapi yang nggak ngamalkan ya insya Allah ya ada. Kalau ibunya saja enggak, apalagi bapaknya. Kalau suaminya, kalau istrinya enggak, apalagi suaminya. Kita ini loh. Coba kalau bangun tidur juga anak, ayo nak bangun, baca doa, doanya dibaca, ayo alhamdulillah. Anaknya suruh ucap alhamdulillah. Padahal tadi bapaknya waktu mulai update status, bahkan cari ada video TikTok yang terbaru enggak. Cari yang seperti itu, lihat WhatsApp-nya, langsung dibuka HP-nya, lihat WhatsApp-nya. Wah, ada kiriman apa dari grup, di grup ada kiriman apa, melek motor kok golek berita loh, Masya Allah. Jadi bangun tidur itu yang ada ngotorin pikiran, bangun tidur yang ada bebani pikiran. Padahal Kanjeng Nabi SAW sudah ngasih contoh, urip ki melek, syukuro. Jadi yang dipikir enak-enak, alhamdulillah, nomor 1 urip. Iya, coba kalau jenengan bangun tidur nggak bisa melek, pripun? Wassalamualaikum. Walaupun rumahnya 7 lantai, walaupun rumahnya 200 hektar, melek mato gak iso melek kan ya naudzubillah min dzalik. Hartanya milik ahli waris, badannya nggak ada yang lama-lama deketin. Sehebat apapun orangnya itu, namanya istri suruh kumpul jenazah 20 hari mikir, keendang dikubur. Tolong segera dikubur, kan mikir kalau lama-lama. Nah ini kita bisa buka mata, berarti urip kan ya alhamdulillah. Nah untuk hidup itu kan orang bayar berapapun mau. Buktinya yang di rumah sakit itu. Semoga Allah menyehatkan semua yang sakit. Amin. Dan sehatnya untuk taat pada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tidak diuji dengan sakit yang serupa dan penyakit apapun. Amin Allahumma amin. Nah ini orang yang sakit di rumah sakit rela jual sawah, rela jual mobil, rela jual yang bisa dijual. Biar apa? Biar sehat, biar hidup. Betul nggak betul? Lah kalau saya bangun tidur melek urip, berarti murah napa larang? Mahal. Bangun tidur bisa hidup berarti mahalnya luar biasa. Bayar berapa itu sama Allah Ta'ala dikasih hidup? Lah ucap alhamdulillah kok gak gelem. Niru Kanjeng Nabi tidak mau. Rasul ngajari, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kalian. Segala puji syukur bagi Allah yang menghidupkan kami setelah tadi kami dimatikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kami akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Janjinya Gusti Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau syukur pasti ditambah. Alhamdulillah, urip aku. Pertanyaan, tadi pagi waktu bangun tidur krasa ngaten mboten? Mboten kraos ya. Persis wedhus. Mohon maaf, ini saya lagi ngomongkan diri saya sendiri, bukan jenengan. Kita kira ini persis wedhus. Wedhus ki melek moto ya, mbek kan gitu. Lah kita nih bangun tidur ya begitu. Nggak ada bangun tidur rasa senang. Alhamdulillah, urip aku, urip loh ya, urip bro. Coba update statusnya gitu, alhamdulillah urip bro gitu ya. Itu kan ya produk keren gitu ya. Ini namanya orang yang punya rasa senang bisa
hidup. Yang kedua dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bangun tidur jangan langsung lari ke kamar mandi, ke toilet, jangan. Nggak ada ajaran Kanjeng Nabi SAW bangun tidur langsung ke toilet, nggak ada. Makanya banyak orang yang akhirnya jatuh di toilet, betul atau betul? Kepleset sebelum sampai di toilet, betul atau betul? Kenapa? Karena Nabi ngajari bangun tidur duduk dulu, duduk, alhamdulillah, ya, zikir dulu, alhamdulillah, ingat Allah dulu. Setelah seluruh peredaran darah ini mengalir sekujur tubuh, baru pergi ke kamar mandi. Masuk kamar mandi, suruh baca doa lagi. Masuk dengan kaki kiri, baca doanya. Sampai dalam kamar mandi, jangan asal tangan dicemplungkan bak mandi. Gak boleh oleh Nabi SAW. Tangan tidak boleh dimasukkan langsung ke bak mandi. Kenapa? Karena kamu tadi tidak tahu tangan tidurnya di mana. Kadang-kadang tidur sama sepuluh pun kan kata ute-ute upil tidurnya. Belum lagi tangannya ini pegang-pegang yang na'udzubillah min dzalik. Nah itu kalau kamar mandi umum sak desa, kemudian masuk langsung cemplung, bekas sih sak desa. Kalau itu kamar mandi umum satu rumah, ini kotoran tadi masuk ke dalam bak mandi. Satu nggak sopan, dua nggak sehat, tidak bersih. An-nadzafatu minal iman. Jadi kalau dilihat ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW lengkap semuanya. Urusan apapun semua sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal niru, gampang nopo mboten? Niru itu gampang atau susah? Gampang, mau udah ada contohnya, tinggal nih niru. Tapi nyatanya kita suruh niru, ngeyel nopo niru? Ngeyel. Ya termasuk diantaranya diajari kalau pagi baca sholawat 10 kali, kalau sore baca sholawat 10 kali. Saya itu kalau pagi nagih anak-anak saya, sholawat pagi mana? Sudah belum? Sholawat pagi, sholawat pagi. Kalau sore ya tak ingatkan sholawat sore, sholawat sore, sholawat sore mana? Sholawat sore, sholawat pagi, sholawat sore, sholawat pagi, sholawat sore. Lah orang zaman sekarang dah, ayo tangi sekolah online, ayo tangi sekolah online. Masya Allah, sekolah online opiak, tapi sholawat nggak disuarakan oleh orang tua. Akibatnya apa? Anaknya nggak kenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanya, sholawat itu apa? Saya ini umur 46 tahun masih dapat pesan di WhatsApp. Pesan di WhatsApp dari masyarakat yang belum paham. Sholawat itu apa, Bin? Sholawat itu apa? Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggak paham sholawat itu apa. Padahal kalau kita ini udah baca sholawat, sering baca sholawat, jaminan selamat dunia, selamat akhirat. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, siapa sholawat pagi 10, sholawat sore 10, pasti dapat syafaatku. Gampang tuh ya. Rasul gak nyuruh kita sholawat 1000, gak nyuruh 2000, standar minimal 10. Tapi ya kebangetan. Kalau kita cuma pegang itu aja ya kebangetan. Itu standar minimal 10 pagi, 10 sore. Alhamdulillah di Indonesia kan masyarakatnya kita ini doyan sholawat. Didik-didik sholawat, dikit-dikit sholawat. Mau azan dia sholawat. Ya, mau azan itu sholawatan dulu, baru azan. Mau qomat, sholawat, baru qomat. Semua diawali dengan sholawat. Alhamdulillah di negara kita. Cuman ini kalau nggak kita ajarkan ke anak-anak kita, bisa hilang. Kebiasaan bapaknya ini bisa hilang. Padahal berkat sholawat itu semua akan mudah didapat. Berkat sholawat semua mudah didapat. Kenapa? Karena sholawat ini amal yang menjadikan Allah mau nyolawatin kita. Siapa yang sholawat kepadamu 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Saya mau ngasih contoh yang praktek saja. Mungkin saya bisa praktek dengan sakit praktek. Amin ya. Dikatakan siapa yang waktunya habis untuk sholawat terus sampai nggak sempat dungo, nggak sempat minta, waktunya habis sholawat terus, maka Rasul menyatakan kalau begitu yang jadi pengenmu dikasih sama Allah, dosa-dosamu diampuni Allah. 2 ya. Tukfa'amu wa yughfar laka dzanbuk atau kama qala sallallahu. Yang kamu inginkan dikasih, dosa-dosamu dihapus. Syaratnya 1, sholawat terus. Ya sholawat terus. Sekarang coba dicek. Contoh para kiai
para habaib, ulama-ulama yang istiqomah di jalan amal soleh, coba ditinggali. Satu, wajahnya. Fotonya para habaib dan para kiai itu ya bukan fotonya artis-artis yang pakai di make up macam-macam. Wajah apa adanya, betul ya? Apalagi zaman dulu seadanya kamera jepret. Sekarang kamera ini tergantung merek handphone. Semakin oke handphonenya, semakin ganteng wajahnya. Betul tuh, betul tuh. Ya, semakin oke handphonenya, semakin cantik wajahnya. Makanya jangan pernah percaya kepada tampilan wajah-wajah yang ada di profile picture, di WhatsApp, di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya. Kenapa? Itu akibat proses ya dari pengetahuan, pakai ilmu namanya aplikasi. Begitu ketemu yang asli, tertipu oleh aplikasi, kaget setengah mati. Jebulane wel era-era. Ya, jerawatnya banyak tapi enggak kelihatan, tertipu oleh aplikasi. Nah, ya rahimakumullah. Para kiai, para habaib, kalau kita lihat fotonya biasa-biasa saja. Tapi semakin dilihat semakin asik tuh enggak asik? Asik. Aduh, kok aneh ya, tak sawang tambah tentrem mati, tambah enak. Semakin dilihat semakin enak. Ada apa? Jawabannya sederhana, lalu hidupnya sholawat terus, kesana sholawat, kesini sholawat terus. Nah, karena sholawat terus, disolawati sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih rahmat sama Allah Taala. Wajah yang dapat rahmat beda dengan wajah yang nggak dapat rahmat. Bayangkan seorang suami udah sholat tidak, ya sholawati tidak, kemudian orangnya juga nyebelin. Itu istri kalau lihat walaupun ganteng kan hatinya pegel. Bu, boleh saya nanya bu, pilih mana bu? Suami wajah jelek menyenangkan hati atau wajahnya tampan tapi megel hati? Lah, mesti ngeyel. Mesti ngeyel. Oh, pertanyaannya cuma 2 kok jawaban nomor 3. Pilihannya itu cuma 2, nggak ada C. A, suami tampan menjengkelkan. B, suami wajah buruk rupa menyenangkan hati. Pilih yang mana? A atau B? A atau B? Mesti C. Yang C canda IDW, gitu kan ya? Yang C sesuai keinginanku sendiri. Bu, saya kasih tahu ya, nggak ada judulnya suami menyenangkan hati kok wajahnya nggak tampan, nggak ada. Wajah itu kan pandangan tergantung hatinya jenengan toh. Hati kita. Kalau hati kita senang welek disawang jadi ayu, welek disawang jadi ganteng. Kalau hati senang. Kalau hati nggak senang, Habib ganteng seperti ini jadinya welek. Di sini juga sama. Habib ganteng seperti ini, kalau megel hati gitu ya, pegel hatinya, welek. Nggak mau lihat, betul ya. Tapi kalau Habibnya jelek seperti ini, nyeneng no hati, jelek seperti ini, nyeneng no hati, jelek seperti ini, ya bu ya, jelek seperti ini, nyeneng no hati, disawang ganteng, masya Allah, masya Allah, seneng hatinya. Berarti kuncinya hidup di mana? Saya mau tanya lagi, pemirsa juga mau nanya manjenengan. Makanan enak tapi hati tidak enak, jadinya enak atau tidak enak? Tidak enak. Betul. Makanan tidak enak, hatinya enak, jadinya apa? Tidak enak. Ya tetap tidak enak, makan tidak enak kok ya. Makanan tidak enak tapi hatinya enak, tetap tidak enak, tapi lain. Orang enak ini biasa-biasa saja. Makanan yang biasa tapi hatinya enak, jadinya apa? Enak luar biasa. Enak. Orang lain heran, biasa, enak. Yang bedakan hati. Lah gimana caranya ini punya hati yang enak? Ben hatine penaki caranya pripun? Caranya bagaimana hati saya enak? Caranya bagaimana? Di Jogja itu ada sate kelatak ya? Betul ya? Terkenal di beberapa wilayah di Jogja ada sate kelatak. Kelataknya enak. Tapi kalau hatinya nggak enak, jadinya gimana? Yang disalahkan kelatak. Kelatak kok orang enak. Yang sebelahnya enak, orang enak. Ternyata masalahnya hati, bukan masalah
Kelata. Gimana caranya biar hati enak? Simple. Coba dicek ya. Boleh dicek. Kalau jenengan baca sejarahnya para ulama itu, para kiai itu kok sholawat 100 kali nggak masuk akal. Para kiai itu hidupnya titik-titik sholawat. Jadi wirid sholawat itu paling sedikit. Kalau para kiai itu ya 1000 kali. Itu paling di titik tiap hari 1000 kali. Lan jenengan, masya Allah. Coba dicek Bu, Bapak. Sholawat kita satu hari berapa kali? Untuk dipaksa aja nggak sholawat. Shollu ala Nabi. Harusnya kan begitu. Betul kan ya? Ada yang teriak shollu ala Nabi, semua Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, coba nanti kalau suami-suami praktek ya. Coba suami-suami praktek. Waktu istrinya pas mau marah, terus jangan bilang shollu ala Nabi. Kira-kira istrinya sholawat apa tambah? Orang urus. Yang mana? Ini udah dipaksa loh ya. Shollu ala Nabi. Orang urus terus ojo bawa sholawat. Ojo bawa sholawat itu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saya jelek-jelek begini pernah diajak ziarah ke Mesir, ke tempatnya Imam Syafi'i. Madhab saya kan Syafi'i ya. Para habaib para dia kan madhabnya Syafi'i. Saya ziarah ke tempatnya Imam Syafi'i. Terus saya lihat di Mesir itu, di Kairo, kok mobil banyak yang jelek. Satu padang pasir ya, kena beduk terus ya. Indonesia kan mobil mesin tempat cuci mobil laris ya. Karena mobil motor di Indonesia itu pakai sabun, pakai penggilap dan lain sebagainya. Kita yang mandi mungkin jarang pakai sabun. Mobilnya sabunnya lebih mahal dari majikannya. Motornya itu biaya mandinya lebih mahal daripada yang punya motor, kan begitu. Kita di Indonesia merawat benda. Nah, di Mesir saya lihat mobilnya kok jelek-jelek gitu. Terus pesok-pesok. Dan saya lihat ada beberapa kecelakaan ketika saya jalan tuh, ada kecelakaan. Biasa senggol-senggolan gitu ya. Saya nanya sama yang boncengkan saya waktu itu, saya naik motor. Saya senang jalan-jalan, naik motor mahasiswa Indonesia di sana. Di sini kok mobil pesok-pesok semua, kenapa? Jawabannya biasa, Bib. Nih. Dek, senggol-senggolan tuh biasa. Nah, kalau disenggol gimana? Ya ngamuk, Bib. Terus ya turun dari mobil. Terus gimana? Cuman orang sini itu aneh, Bib. Anehnya bagaimana? Turun dari mobil tuh kalau lagi seru-serunya saling marah ya, saling marah. Kok buat tabrak nih ngopo? Marah gitu ya. Lewat satu orang yang lihat ngucap shollu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi. Itu keduanya langsung Allahumma sholli alaihi, salaman bubar. Ajib toh. Tabrakan disolawati langsung gak situ tuh apa kerah gitu ya. Gak jadi berkelahi, gak jadi marah, langsung salaman sama yang lain. Dah. Podo-podo umat Kanjeng Nabi. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Dan mobilnya besok ya ora ditandakno. Udah besok begitu. Besok 1, besok 2. Biasa seperti itu. Cuman menariknya kena sholawat mandek semua. Kok iso ya? Lah kita ini sambil duduk sholawatan iso tukaran kok. Goro-goro susuan. Makanya di antara hikmahnya corona. Wa min hikamil corona. Ya, di antara hikmahnya COVID-19 ini hikmahnya. Dulu itu ada perbedaan pendapat. Saya dengar ini ilmu dari seorang polisi yang ceramah di depan saya, Masya Allah. Dulu itu ada perbedaan pendapat antara jamaah kalau sholat. Yang satu ngijak kaki sebelahnya, ada apa? Harus mepet sampai ngijak, ada ya? Yang satu kalau NU kan wajar-wajar saja ya, untuk renggang titik, gak masalah ya. Jangan ngijak, ojo rapat-rapat, ada wajarnya gitu ya. Begitu kena COVID, Sofi direnggang 1,5 meter, gak ada yang protes. Betul ya? Itu COVID itu jadi hakim. Jangan beda pendapat lagi. Sof 1,5 meter, rukun tuh, Masya Allah. Rukun. Dibawa dalilnya para ulama gak iso rukun. Kasih COVID renggang ya, luar biasa. Dulu orang Jawa ini diajari simbah-simbahnya leluhurnya. Orang Jawa ya, di luar Jawa saya nggak paham. Saya kan tinggalnya ya di Solo, paham ilmunya orang Jawa. Jenengan kan ya, mugi-mugi paham. Paham boten? Boten percaya. Coba saya tes boleh. Siapa yang di rumahnya punya bokor angkat tangan? Tahu bokor enggak? Bokor aja nggak tahu. Ngomong aku Jawa. Bokor, tahu bokor?
tempat dari Kuningan, biasa diisi air, terus dikasih bunga mawar dan melati. Tahu enggak Bu? Oh pernah lihat, dulu Simbah punya. Nah terus saya ini didol putune. Punya Simbah punya, cucunya yang jual, betul ya? Dan nanti saya akan jelaskan bab pokor. Sekarang saya mau lihat ilmunya orang Jawa. Dulu tuh Simbah tuh ngajari, kalau mau masuk rumah, depan rumah tuh dikasih padasan, betul? Orang Jawa tempo dulu, setiap rumah di luar ada padasan. Kalau mau masuk rumah diajari, cuci tangan, cuci kaki, ya minimal itu kan, buang sawane dalan, betul? Buang sawane dalan. Cucunya rodok keminter ngaji di masjid, diajari entah siapa ya, pulang-pulang ngomong musyrik, Simbah musyrik, percaya demit sawane dalan gak ono sawane ya, dalan gak ono sawane. Setelah berapa puluh tahun kemudian didatangkan corona sama Allah Ta'ala, masuk corona. Begitu masuk corona, bukan cuma di depan rumahmu ya, di mana-mana dipasangi wastafel darurat, padasan darurat di setiap tempat. Mau masuk mall, ayo wujik sih, ya betul kan ya? Mau kemana harus cuci tangan, harus itu harus. Buang sawani dalan, yaitu di antara sawani dalan al corona wal covid, dibuang dengan cuci tangan. Makanya orang Jawa itu tidak kaget. Cuci tangan, biasa mas, Simbah riyen pun ngaten. Terus boten. Makanya itu pertahankan, itu ajaran yang baik dari simbah-simbah kita, leluhur orang Jawa. Uripe resik, sudah diajarkan seperti itu. Jangan kaget, jangan dianggap kok ruwet, orang ruwet. Kita saja yang sudah meninggalkan ajaran leluhur. Nabi SAW mengajarkan setiap kali mau makan disuruh cuci tangan. Mau makan disuruh cuci tangan. Disuruh kita berulang kali wudhu, tajdidul wudhu, ajaran Nabi Muhammad SAW. Tahu nggak janji Nabi? Siapa yang rajin cuci tangan kalau mau makan, dijauhkan kefakiran dari dirinya. Dados resep sugih, kalau mau makan cuci tangan, insya Allah gak fakir. Nah kalau jenengan rezeki seret titanono, kalau mau makan nggak pernah cuci tangan, rezeki seret. Mau makan nggak pernah cuci tangan. Nanti dari sini kalau mau makan cuci tangan. Kenapa? Ben rezeki ini jembar. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, dulu Simbah, boleh saya bahas bab Simbah Rien? Ya, nanti bab yang lain gampang. Mau saya ngaji maksimal 30 menit kok. Ini baru 25 menit. Betul Mas Eto? 28 udah lebih bahkan. Ya, 28 menit. Boten kraos 28 menit. Ya buat jenengan yang duduk di sini, saya dari Solo sampai sini kan ya lumayan kroso. Iya, sama-sama kroso. Dilarang ngaji sampai malam-malam, masih masa-masa COVID-19. Ya, ngajinya secukupnya berkah sampai nanti semua betul-betul normal. Kita bisa normal, normalnya. Alhamdulillah di sini jaga jarak berlangsung dengan bagus. Ya, jamaah saya lihat rajin pakai masker. Alhamdulillah. Ya, prokes ini betul-betul terlaksana dengan ketat. Ya, saya lihat tadi banyak juga yang sudah cuci tangan ya. Entah di mana, wallahu a'lam. Ya, sudah cuci tangan. Alhamdulillah. Kemudian ini bisa ditiru di tempat-tempat yang lain. Prokesnya ya, prokesnya. Alhamdulillah. Saya kan ya prokes ketat. Kalau ngomong ya dicopot. Nanti kalau saya ngomong nggak dicopot, pada nggak paham. Habibnya ngomong apa? Simbah itu, masya Allah. Orang Jawa tempo dulu. Itu ajarannya indah luar biasa. Bu, badhe tanglet ya Bu. Jangan pengawasan angsal nopo. Angsal nopo? Yang keras. Snack. Ya. Zaman no itu jawabannya angsal nopo? Snack. Snack itu kalau salah ngucap ulol. Iya kan? Salah ngucap jadi ular bahasa Inggris. Nah ini anak sekarang ditanya dapat apa dari pengajian? Snack. Kalau Simbah dulu nggak pernah mau ngomong snack. Berkatannya apa? Berkatan. Karena orang Jawa suka barokah. Jadi ngomongnya juga bagus, berkah. Itu apa? Snack. Berkatan. Kenapa? Berkatan.
Semua kalimatnya itu indah, berkatan. Coba lihat tuh, Simbah ya, Simbah Rian ini putune kan awake dhewe kan glajrah. Kalau Simbah kan luar biasa cerdasnya. Bu, kalau ada anak nakal, dulu Simbah bilangnya apa? Oh, saking wis lali ajarane Simbah ya. Diem semua. Bocah kok pintere kaya ngono. Betul kan ya? Bocah kok pintere kaya ngono. Bocah kok pintere kaya ngono. Kalau udah pinter kaya ngono mesti beling tuh. Tapi disebutnya pinter. Nakal disebutnya pinter. Kenapa? Karena ucapan orang tua itu doa. Jangan ngomong yang jelek. Ngomong sing apik, tingkah polanya beling. Wah, ngeselin. Ucapannya pinter. Masya Allah, pinter. Marahnya sama anak. Nah, bocah kok pinter awakmu ya, nak. Pinternya. Walaupun sama, tapi ngomongnya pinter. Itu Simbah. Sebab ucapan orang tua itu bertuah. Jadinya doa. Nah, bagaimana caranya kita bisa punya hati seperti Simbah-Simbah terdahulu, punya pikiran, seperti Simbah-Simbah terdahulu? Jawabannya simple. Jadikan diri kita ini full rahmat, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya biar dapat rahmat? Cara yang paling gampang, perbanyak sholawat. Ya, perbanyak sholawat. Sholawatnya gimana? Sakarepmu, sementing asal ngucap sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salawat salam, salawat dan salam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salawat salam sakarepmu, sementing ngucap salawat. Orang yang rajin salawat itu dijamin dapat syafaat. Lah artinya syafaat itu apa? Nah ini yang mau saya jelaskan singkat padat, mugi-mugi manfaat, amin. Syafaat itu artinya pertolongan. Nah itu juga artinya pertolongan. Bahasa Arab itu syafaat sama i'anah beda. I'anah itu pertolongan. Kalau syafaat itu seseorang yang menggunakan kekuatannya yang dimiliki, posisi yang dimiliki, memperjuangkan apa yang kita inginkan. Itu namanya syafaat. Contoh, saya dekat sama Pak RT. Jenengan butuh tanda tangan Pak RT untuk nikah, ngurus surat nikah. Butuh tanda tangan Pak RT. Tapi Pak RT ditemui kok susah, gak ketemu terus. Tahu saya dekat sama Pak RT, jenengan ngomong, "Mbok tulung aku." Ben iso ketemu Pak RT gampang, terus langsung dados tanda tangan. Tolong saya ditulungi. Maka saya ngomong sama Pak RT, tolong tuh tetangga saya butuh tanda tangan. Gimana caranya biar cepat? Pak RT ngomong, ya sudah, ya Habib, bawa sini kertasnya, tinggal saja nanti saya tanda tangani. Saya yang ngomong begini sama Pak RT, saya namanya lagi memberikan syafaat kepada tetangga saya yang butuh tanda tangan. Itu namanya syafaat. Modalnya tonggo saya cuma ngomong tulung. Betul ya? Tulung. Terus yang capek siapa? Pak RT-nya enggak tanda tangan. Sing marani Pak RT. Saya yang capek-capek, lelah-lelah berjuang agar hajatmu butuh tanda tangan beres. Nah, saya yang memperjuangkan kebutuhanmu, itu namanya lagi memberikan syafaat. Jelas. Nah, sekarang saya butuh selamat di kuburan. Lah kalau dihitung amal saya kok nggak cukup, maka saya butuh syafaat Kanjeng Nabi SAW untuk ngomongi malaikat. Malaikat tolong yang satu ini jangan disiksa. Lah kalau yang ngomongi Kanjeng Nabi SAW, malaikat sudah diperintah, apapun kata Kanjeng Nabi turuti. Siapa yang merintah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita pengen selamat di kubur, caranya gimana? Gampang, minta tolong Kanjeng Nabi Muhammad SAW,
agar nanti menjamin kita tidak disiksa malaikat. Berarti kita harus kontak Nabi Muhammad SAW. Kita rayu Nabi Muhammad SAW biar kenal sama kita, paham sama kita, sehingga kalau kita butuh apapun, Kanjeng Nabi yang nanti minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Rasul menyatakan yashfa'u yaumal qiyamah salat. Nanti di hari kiamat, waktu ruwet-ruwetnya segala sesuatu, ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat. Yang pertama ya al-anbiya, yang kedua al-ulama, ya, yang ketiga asy-syuhada. Nomor 1 para nabi dan rasul. Dari semua nabi dan rasul, syafaat terbesar milik Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama. Dari seluruh ulama, syafaat terbesar ulamanya umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu para syuhada. Lah kalau di akhirat saja ruwet para nabi, ulama, syuhada diizinkan memberikan syafaat, apalagi cuman urusan dunia. Paham? Kalau akhirat saja susah ditulungi, apalagi cuman urusan dunia. Maka untuk urusan dunia, kalau kita dapat syafaat Kanjeng Nabi SAW, selesai, beres, semuanya gampang. Kalau dapat syafaat Nabi, lah terus gimana biar Nabi berkenan memberikan syafaatnya segera kepada kita, gak masuk antrian yang paling belakang? Yuk, sholawatnya yang banyak. Sebab Nabi bersabda SAW, aqrabukum ilayya manzilatan yawmal qiyamati aktsarukum alayya sholatan. Kama qala SAW, di antara kalian semua kelak di hari kiamat, yang paling dekat sama aku adalah yang paling banyak sholawatnya. Terus jenengan semua ini sama saya, sama warga Jogja, warga Solo, nanti di hari kiamat antri pengen ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Antri berdasarkan urutannya. Itu nanti yang paling dekat sama Nabi, yang dipanggil itu sesuai banyak sholawatnya. Yang satu hari sholawatnya 10.000 kali, ya itu sop-sop depan. Yang satu hari sholawatnya 10 kali, ya monggo jenengan terwingking riin, ya sesuai prestasi masing-masing. Semakin banyak sholawatnya, semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijamin oleh Nabi, siapa yang bagus akhlaknya, paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa yang banyak sholawat, akhlaknya akan bagus. Itu udah pasti. Siapa yang banyak sholawat, akhlaknya pasti bagus. Sebab Nabi SAW menjamin, siapa yang akhlaknya bagus, dia paling dekat dengan aku. Siapa yang paling banyak sholawat, dia paling dekat dengan aku. Digabungkan dua hadis ini, berarti yang dekat dengan Nabi, dia yang sholawatnya banyak, yang akhlaknya bagus. Dan itulah jaminan, siapa rajin sholawat, akhlaknya akan jadi bagus.